Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku. Hari ini aku pengen ngobrolin satu lagu yang jujur agak nyangkut di kepala. Tapi bukan karena nadanya ya, tapi lebih ke perasaannya. Oke. Lagunya itu dari Ariana Grande, judulnya We Can Be Friends, Wait for Your Love, dari album Eternal Sunshine yang dirilis 8 Maret 2024. Dan dari judulnya aja udah agak aneh kan. Kita nggak bisa berteman, tapi aku nunggu cinta kamu. Kayak gimana maksudnya? Makanya aku tertarik buat bahas ini pelan-pelan. Bukan cuma artinya, tapi juga perasaannya. Karena menurutku lagu ini tuh bukan tipe yang bisa langsung, oh ini maksudnya itu. Enggak, dia tuh butuh dipikirin lebih dalam. Nah, sebelum masuk ke lirik, aku ngerasa penting buat kalian tahu dikit latar belakang dari lagu ini. Jadi, album Eternal Sunshine ini sebenarnya terinspirasi dari film lama, judulnya Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Filmnya tentang dua orang yang mereka putus, terus mutusin buat hapus semua kenangan satu sama lain. Kedengarannya simpel sih, tapi sebenarnya agak tragis juga. Dan Ariana tuh emang fans berat banget sama film ini. Jadi kemungkinan besar vibe hapus kenangan tapi masih ngerasa itu ke bawah sampai ke lagunya. Terus satu hal lagi, lagu ini tuh bisa dibaca dari dua arah. Yang pertama tentang hubungan sama mantan atau hubungan Ariana dengan media. Oke, sekarang kita masuk ke liriknya. Di awal dia bilang, I didn't think you'd understand me. Di sini aku ngerasa ini bukan sekedar kecewa biasa, lebih kayak capek. Kayak udah pernah coba jelasin berkali-kali, tapi ujungnya tetap gak dimengerti. Jadi akhirnya bukan marah lagi, tapi ya udah pasrah. Kemudian lanjut ke How could you ever even try? Ini agak pedas sih, bukan cuma kamu gak ngerti, tapi kamu bahkan gak pernah nyoba ngerti. Dan itu yang bikin sakit tuh bukan salah pahamnya, tapi effortnya yang gak ada. Terus bagian I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. Nah, dia tuh relate banget. Dia tuh kayak di posisi kalau jujur bisa diserang, kalau diam gak jadi diri sendiri gitu. Jadi serba salah. Dan aku ngerasa banyak orang pernah ada di fase ini, entah di pertemanan, hubungan, atau bahkan lingkungan kampus. Kemudian, but I don't wanna feed this monstrous fire. Api besar di sini bisa drama, bisa konflik, bisa juga gosip. Intinya dia capek. Kayak kalau diladenin terus masalahnya gak bakal selesai, malah makin gede. Kemudian masuk ke lirik Just wanna let this story die. Ini bukan ending dramatis. Gak ada kita harus ngomongin ini baik-baik, cuman ya udah biarin aja sendiri. Dan jujur ini tuh tipe perpisahan yang paling sepi sih. Dan kemudian and I'll be alright. Bukan aku baik-baik saja sekarang, tapi aku akan baik-baik saja. Karena dia menggunakan I will, jadi akan baik-baik saja maksudnya. Yang artinya sekarang dia belum baik-baik saja, dan dia sadar itu. Nah, kemudian masuk ke bagian chorus-nya, yaitu We can be friends. Nah, liriknya tuh di sini clear dan tegas. Kayak udah nggak ada ruang buat hubungan itu lagi. Kemudian langsung dilanjut, but I like just pretend. Nah, di sini dia tuh nggak bisa, tapi masih pengen pura-pura bisa. Kalau dia tuh bisa, masih bisa temenan sama mantannya tadi. Kadang tuh ini perasaan yang manusiawi banget gak sih? Kadang kita tahu sesuatu itu udah selesai, tapi hati kita belum siap buat nerima itu. Kemudian masuk ke bagian yang paling penting, yaitu
You cling to your papers and pen. Ini yang bikin orang mikir lagu ini nggak cuma soal mantan. Papers and pens ini bisa jadi artinya media atau jurnalis. Kayak dia bilang, kalian lebih sibuk nulis tentang aku daripada mengerti aku. Nah, ini juga agak sedih sih ya menurut aku. Kemudian dilanjut dengan lirik Wait until you like me again. Nah, di sini tuh dia pakai kata like bukan love. Dia bahkan maksudnya nggak minta untuk dicintai lagi, cuma pengen dia tuh nggak dibenci. Dan di bagian I'll wait for your love, dia tuh liriknya diulang-ulang kan, kayak orang yang masih nunggu. Tapi bukan nunggu yang optimis, lebih ke nunggu karena nggak tahu harus berhenti di mana. Nah, kemudian masuk ke dalam verse 2, yaitu lirik Me and my heart which sit in silence. Ini tuh tentang bukan tenang yang damai. Silence-nya tuh bukan yang damai, tapi lebih ke hening setelah ribut panjang. Nah, akhirnya yang tersisa cuma dia dan versinya sendiri tentang kebenaran. Kemudian dilanjutkan dengan It's just me and you. Dia ngomong ke dirinya sendiri kayak lagi nenangin diri, dan menurutku ini momen atau lirik yang agak personal. I don't wanna argue, but I don't wanna bite. Dia nggak mau ribut, tapi juga nggak mau terus nahan. Dan jujur, dua-duanya itu capek. You got me misunderstood. Ini tuh klasik gak sih? Kayak perasaan yang disalahpahami. Tapi bedanya ini bukan cuma satu orang, bisa banyak orang seperti media, publik, atau mantan si Ariana Grande. Kemudian, but at least I look this good. Nah, ini tuh sarkas, kayak ya udah deh, kalian mau nilai aku dari luarnya aja, padahal dalamnya berantakan. Nah, kemudian masuk ke bagian I don't like how you paint me. Paint me diartikan bagaimana cara orang lain menggambarkan dia, dan dia nggak suka itu karena itu bukan dia. Kemudian dilanjutkan dengan lirik Yet I'm still here hanging. Tetapi dia tetap di situ, masih bertahan. Mungkin karena nggak punya pilihan nggak ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan lirik Not what you made me. Nah, ini tuh kayak dia bilang aku bukan versi yang kalian ciptakan. Dilanjutkan dengan lirik But I feel so seen in the night. Ini dalam banget sih, kayak siang hari dia dilihat semua orang, tapi malam hari dia baru merasa dilihat. Beda ya, kayak dilihat siang hari semuanya bisa lihat dia, tapi di malam hari nggak semua orang bisa lihat dia. Maksudnya mungkin lebih ke perasaan dia gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan lirik So for now it's only me. Nah, di sini maksudnya dia nerima kesendirian itu bukan karena mau, tapi karena perlu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan lirik Maybe that's all I need. Dan dia nggak yakin, maksudnya masih maybe, yaitu mungkin masih proses ya. Mungkin cuma itu yang bisa aku interpretasikan dari liriknya. Dan kalau dipikir-pikir, lagu ini tuh bukan cuma soal gak bisa berteman, tapi soal gak dimengerti, capek jelasin diri, dan akhirnya belajar cukup sama diri sendiri. Nah, menurut kalian gimana? Ada gak bagian yang kena banget? Kalau ada bisa komen ya, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.